Horas madihamuna saluhutna damang dainang di Bornginon tamulaima partangyangan daerah adorang so tamulai martangyang nahohom mahita. Amin. Kita akan mulai ibadah pertangyangan kita untuk malam ini dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 569 ayat 1 dan 2. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam pelbagai cara Tuhan berbicara kepada kami agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu. Berikanlah kami Roh Kudus agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Yang menjadi epistel untuk pertangyangan daerah bagi kita malam ini tertulis dalam Lukas pasal 17 ayat 26 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua.
Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah untuk firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang melakukannya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi dari buku ND nomor 755 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, pada pertanyaan daerah malam ini firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 9 sampai ayat 18. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup,
dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram, juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Shafat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikian untuk firman Tuhan bagi kita pada malam ini. Bapak Ibu yang terkasih, untuk topik ini adalah mengingatkan kepada kita di papatar debatado huasona marhiti natinopa, atau kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, Elia adalah nabi di Israel yang berasal dari Tisbe daerah Gilead, yakni sekitar abad ke-9 sebelum Masehi. Nabi Elia sangat menentang penyembahan berhala, yakni di zaman Raja Ahab. Karena Raja Ahab telah mengambil putri Raja Sidon yang menyembah patung Baal. Sehingga Raja Ahab pun ikut menyembah Baal, yakni patung Asera di kota Samaria. Sehingga dia menyingkirkan dan membunuh nabi-nabi Allah, serta mengangkat nabi palsu dari bangsa penyembah Baal tersebut sebanyak 450 orang. Dan nabi palsu itulah yang memberi nasihat kepada Raja Ahab. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Elia di sini bertarung kepada para nabi palsu itu dengan mengatakan untuk mempersembahkan persembahan bakaran dengan 2 ekor sapi. Para nabi palsu itu meminta kepada patung Baal yang mereka sembah, tapi ternyata tidak ada jawaban. Maka tibalah waktu kepada Nabi Elia untuk memberi persembahan korban bakaran kepada Tuhan. Maka turunlah api menyambar habis korban bakaran yang dipersembahkan oleh Nabi Elia untuk Tuhan. Melihat itu, heranlah seluruh Israel yang ada di istana dan sekitarnya yang menyaksikan peristiwa itu. Dan setelah itu turunlah hujan, karena memang telah 3 tahun lamanya tidak turun hujan di kota Samaria. Sehingga oleh karena hal itu, kejadian tersebut,
sangat marahlah Izebel dan mengancam untuk membunuh Nabi Elia. Karena hal itulah yang membuat Nabi Elia takut sehingga Elia pun melarikan diri ke gunung pasir sampai ke gunung Horeb. Bapak Ibu yang terkasih, Elia di sini bersembunyi di dalam sebuah gua, dan saat Elia bersembunyi di tempat atau di gua tersebut, Tuhan melihat dan mengetahuinya. Sehingga Tuhan pun berkata, "Apa yang kau lakukan di sini, Elia?" Lalu dengan suatu pengetahuan yang demikian, itu mau menunjukkan kehadiran Tuhan adalah untuk menunjukkan kuasanya kepada Nabi Elia. Dan kuasa Tuhan menunjukkan dia kepada Nabi Elia diselingi oleh berbagai peristiwa alam, yakni adanya angin kencang bertiup, adanya api dan petir yang menyambar, dan adanya getaran gempa yang mungkin membuat Elia saat itu pastinya sadar. Bapak Ibu yang terkasih, dengan berbagai peristiwa alam tersebut, Elia sangat ketakutan. Dan Elia mengira bahwa Tuhan akan datang dengan berbagai peristiwa alam tersebut. Namun kita mau melihat ada suasana tenang yang berselang dari berbagai peristiwa alam yang menggetarkan tadi. Dan ternyata dalam suasana ketenangan sepoi-sepoi, disitulah Tuhan menghadirkan, menyatakan dirinya dan menyapa Nabi Elia serta berkata kepadanya, "Keluarlah Elia dan berdirilah, kembalilah ke jalanmu." Itu yang dikatakan Tuhan. Perkataan ini seakan-akan menyatakan kepada Elia, "Keluarlah dari persembunyianmu, jangan takut. Jangan menjadi pengecut, jangan lari dari kenyataan untuk menghadapi musuh, tetapi hadapi musuhmu." Itu yang mau dinyatakan Tuhan. Dan dengan demikian supaya Elia tegar dan berani, Tuhan pun membuat ikatan perjanjian kepada Nabi Elia dengan menyatakan suatu kepastian agar Elia berangkat ke Damsyik. Maka Tuhan memerintahkan kepada Elia agar mengurapi Hazael menjadi raja di Aram, lalu Yehu untuk raja di Israel, dan Elisa untuk menggantikan dia. Dan akan ada 7.000 orang Israel yang tetap setia kepada Tuhan, yang tidak menyembah Baal. Dengan perjanjian itu, maka Elia pun keluar dari tempat persembunyiannya dalam semangat dan keberanian untuk menindak kebenaran. Bapak Ibu, dari hal di atas sungguh luar biasa cara Tuhan menyertai setiap hambanya, termasuk Nabi Elia, dan untuk menyikapi kebenaran akan kuasa Tuhan. Itulah caranya, dan kita juga harusnya demikian. Dalam menghadapi setiap tantangan yang berat sekalipun, jangan pernah lari dari kenyataan dengan bersembunyi. Karena Tuhan sanggup untuk menolong dan menyertai kita untuk menaklukkan musuh. Maka kiranya tidak ada lagi perempuan seperti Izebel yang menjadi istri dari para raja, bangsawan, pemerintah yang menghasut rakyat untuk hal yang tidak baik. Dan kiranya juga tidak ada lagi suami atau bapa seperti Raja Ahab yang tidak berkuasa mengatur istrinya untuk tidak melakukan keinginan dunia atau hal daging. Bahkan pada penyembahan berhala yang hanya membuat malapetaka bagi banyak orang. Dan kiranya juga tidak ada hamba Tuhan seperti Elia yang masa dalam ketakutan ketika menghadapi masalah. Melainkan jadilah Elia pemberani, setia dalam kebenaran, berjuang untuk melawan dan menyingkirkan perbuatan dunia yang tidak membuahkan sukacita dan keselamatan. Tangan Tuhan tidak pernah jauh untuk merangkul kita yang berbuat kebenaran. Kiranya nats ini akan tetap berkumandang di hati kita setiap pribadi. Amin. Kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa di surga untuk segala berkat-Mu yang tetap menyelimuti kehidupan kami. Ketika jemaat-Mu saat ini mereka melangsungkan ibadah pertanggungan daerah, kiranya Tuhan yang melawat dan memberkati mereka. Untuk itu ya Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kesembuhan, dan sukacita. Ampunkan segala dosa kami, agar kami tetap layak menjadi anak-anak-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan kembali bernyanyi dari buku ND nomor 706 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bersama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan yang dari Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu. Amin.
Songanima partangata, horas madihita saluhutna.